saya adalah Farah Hairunisa. Kali ini kalian akan mendengarkan cerita dongeng yang berjudul Apel Porselen. Apa iya apel porselen itu? Nah, bagi kalian yang belum tahu, porselen itu adalah keramik yang dibuat dari pemanasan. Jadi apel ini pasti sangat cantik dan berkilau. Langsung saja kita masuk ke ceritanya ya. Pada suatu hari, ada sebuah apel dari porselen. Apel itu duduk dengan bangga di atas perapian, di antara hiasan lainnya. Semua yang melihatnya pasti setuju bahwa apel itu sangatlah cantik. Kelihatannya amat mirip apel sungguhan, sampai-sampai air liurku menetes ketika memandangnya, kata seorang tamu yang datang ke rumah itu. Amat sangat cantik, kata tamu yang lain. Apel porselen itu amat bangga karena dirinya lah yang tercantik di antara semua benda di atas perapian. Di atas meja makan di dekat sana ada sebuah mangkuk besar. Setiap 2 hari sekali si nyonya rumah membeli beberapa apel dan meletakkannya di dalam mangkuk itu sebagai penganan untuk anak-anak. Siapa nih yang suka apel? Apel-apel sungguhan ini selalu kagum dan heran ketika melihat si apel porselen. Mereka sering mencoba mengajaknya bicara. Hai, apakah kamu juga apel seperti kami? Tanya mereka. Si apel porselen selalu menjawab, yang benar saja, tentu saja aku tidak sama seperti kalian. Aku ini apel paling cantik di dunia, katanya dengan sombong. Setiap kali ada apel-apel baru datang, mereka selalu punya pertanyaan untuk apel porselen. Mengapa kamu di sana dan tidak sama kami di sini? Tanya salah satu apel. Mengapa kamu tidak dimakan? Tanya apel yang lain. Dan untuk setiap pertanyaan itu, si apel porselen selalu menjawab, karena aku adalah apel tercantik sedunia, katanya. Tapi seraya tahun berlalu, si apel porselen melihat begitu banyak apel yang dimakan. Dan setiap kali apel-apel itu dimakan, ia melihat dan mendengar anak-anak tertawa senang. Rasa ingin tahunya jadi tumbuh. Apakah kalian tidak takut karena segera dimakan? Ia bertanya kepada beberapa apel pada suatu hari. Loh, kami kan apel. Kami ini memang ada untuk dimakan, jawab mereka. Siang harinya, ketika ia sedang dibersihkan, ia memandang anak-anak yang memakan apel-apel itu. Enak sekali, kata salah seorang. Renyah, kata yang lain. Menyegarkan, kata anak yang terkecil. Bagaimana sih rasanya dimakan? Tanya si apel porselen ini kepada apel-apel yang selalu dimakan. Rasanya geli, kata si apel sambil tertawa-tawa. Dan apa yang terjadi kepadamu sekarang? Tanya si apel porselen. Kami tidak tahu, tapi pasti sesuatu yang menakjubkan, kata apel-apel itu. Hari itu kebetulan ada beberapa tamu yang datang, dan semua memuji si apel porselen. Mana mungkin ada yang lebih menakjubkan daripada pusat perhatian seperti diriku? Mana mungkin ada yang lebih menakjubkan daripada menjadi pusat perhatian seperti diriku? Pikir si apel porselen. Beberapa tahun kemudian berlalu dan si apel porselen ini tetap saja berada di atas perapian. Suatu hari ada sebuah gempa bumi. Tanah bergetar, bumi berguncang, dan semua pajangan terjatuh dari perapian. Untung saja si apel ini terjatuh ke atas permukaan lunak sehingga tidak pecah. Tapi kejadian itu membuatnya berpikir. Dan semakin ia berpikir, semakin ia ingin menjadi apel biasa yang dimakan oleh orang-orang. Maka malam itu, ia berdoa pada peri apel. Ia berdoa dan memohon dengan segenap hatinya supaya bisa dijadikan apel biasa. Keesokan harinya, si apel porselen ini menemukan dirinya di dalam mangkuk di atas meja makan. Dan yang lebih membuatnya takjub, dirinya tidak lagi terbuat dari porselen. Wow! Gimana ya? Salah satu gadis cilik pulang dari sekolah dan melihatnya ke dalam mangkuk. Ah, untung masih ada sebutir apel. Aku amat lapar dan haus, kata si gadis kecil tersebut. Dia mengambil apel itu. Si apel porselen yang sudah menjadi apel biasa gemetar
dari mata si gadis, si apel dapat melihat bahwa gadis itu benar-benar menikmati memakan si apel. Dan itu juga memang memberinya perasaan yang menakjubkan. Dan setelahnya, si gadis membawa anak ke kebun. Oh, apa yang akan terjadi kepadaku sekarang? Tanya si apel dalam hati. Si gadis kemudian menguburnya di dalam tanah. Tanah yang hangat lembut itu membuat si apel mengantuk. Ia pun tidur. Ia tidak tahu betapa lamanya dia tertidur. Tetapi setelah ia terbangun, dirinya sudah berada di atas permukaan tanah. Ia punya batang dan banyak daun. Ia sudah menjadi pohon apel. Wow! Si apel porselen memang bukan lagi hiasan terindah di atas perapian, tapi ia tahu bahwa apel-apel yang dihasilkan akan menghadirkan tawa dan kenyamanan bagi banyak anak. Dan itulah hal yang paling menakjubkan. The end. Begitulah kisah dari si apel porselen ini. Wah, menurut kalian apa nih yang hikmah yang bisa kalian terima dari ini? Kalau menurut aku sih, kita tidak boleh sombong kepada orang lain hanya karena kita berbeda dari mereka. Dan tidak masalah betapa indahnya kalian jika tidak bahagia. Contohnya si apel ini, walaupun dia adalah apel porselen yang sangat indah, ia tidak merasakan bahagia. Ia hanya selalu dipuji dan tidak merasakan kegembiraan. Namun apel-apel biasa yang dimakan, mereka bahagia, mereka merasakan geli, kegembiraan, dan kenyamanan. Nah, segitu saja nih. Sekian dari dongeng yang akan aku sampaikan. Semoga kalian semua bisa memetik hikmah. Semoga kalian suka pada cerita yang aku ceritakan kali ini. Mohon maaf nih bila ada kekurangan, dimaafin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.